Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 23 ayat 1 sampai dengan 16. Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Doa kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepada kamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak akan ada yang dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu dengan segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini,
hati yang berpaut kepada Allah. Semua orang akan menjadi tua dan lanjut umur. Ketika usia sudah lanjut dan segala perjuangan harus diakhiri, akhirilah dengan baik. Hidup bukan tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang mereka yang akan melanjutkan hidup sesudah kita. Hidup yang terbaik hari ini akan mengantar sampai akhir yang indah. Yosua memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan, berjuang bagi mereka, dan kini setelah keadaan relatif aman, Yosua berpamitan. Ia sudah lanjut umur dan merasa hidupnya akan segera berakhir. Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Di akhir hidupnya, Yosua berpidato kepada seluruh umat Israel. Dalam pidatonya, Yosua mengulangi kembali memori penyertaan Allah, Allah yang telah berperang bagi kamu. Pidato Yosua tertuju kepada seluruh umat tentang bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai bangsa yang selalu diberkati oleh Allah. Menjadi umat pilihan Tuhan harus benar-benar menjadi manusia kuat dalam keteguhan hati untuk percaya. Jika tidak kuat, maka akan mudah terpengaruh oleh gaya hidup dan ibadah bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal dan tidak menyembah Tuhan. Frasa kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan hukum Musa merupakan suatu hal yang sangat serius diingatkan oleh Yosua. Ia mengingatkan mereka kepada Musa, pribadi yang teguh hati. Dengan memiliki keteguhan hati, umat tidak mudah terpengaruh akan kebiasaan dan kepercayaan bangsa lain yang saat itu masih ada, walaupun sudah ditaklukkan. Yosua sangat mengenal umat ini. Hati mereka mudah tergoda kepada pergaulan dengan bangsa lain. Itu sebabnya ia melarang dengan keras agar jangan kawini laki-laki atau perempuan Kanaan. Pergaulan yang salah yang tak sesuai kehendak Tuhan akan dapat menarik hati mereka kepada Allah lain dan meninggalkan Allah Israel. Hati yang berpaut kepada Allah sungguh-sungguh menyatu dengan kehendak Allah dalam hal kesenangan Allah maupun peringatan Allah. Yosua akan meninggalkan umat Israel, namun seluruh hidupnya hingga akhir akan selalu tinggal sebagai teladan. Yosua bukan saja seorang tokoh politik nasional Israel, namun yang utama, dia adalah tokoh iman yang sangat takut Tuhan. Renungkanlah pesan terpenting bagi kita: setia sampai akhir. Dalam kesetiaan, taatilah Tuhan dan perintahnya sebagai sebuah kesenangan hidup. Kesetiaan berarti juga menjaga pergaulan yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Karena pergaulan yang salah dapat merusak kebiasaan yang baik. Milikilah hati yang sungguh-sungguh berpaut pada Allah. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.